seorang kepala cabang dari Bank Nasional ya di salah satu kota ketika sedang berdialog dengan saya, berbicara berdua semacam ini sangat nyaman gitu ya. Dia berbicara lancar sekali, ya sangat familiar gitu. Tidak ada masalah. Tapi begitu waktunya beliau untuk berbicara di depan umum dan disodorkan mikrofon kepadanya, pada beliau ini langsung katanya kepalanya pusing, kemudian diem dan pamitan ke saya keluar dari forum itu sebentar gitu ya. Kemudian ternyata Usut punya Usut ngopi di warung depan. Nah, ini menunjukkan betapa pentingnya kemampuan public speaking, betapa pentingnya kemampuan untuk berbicara di depan umum ya, sampai sedetail itu. Bayangkan seorang kepala cabang dari Bank Nasional di salah satu kota di Indonesia. Oke, ini menjadi satu pelajaran buat kita bahwa dimanapun posisi kita, apalagi kalau posisi kita masih masih rendah gitu ya, masih mulai dari awal gitu, entry level. Nah, kita sudah mulai mempersiapkan diri untuk berlatih berbicara di depan umum. Kemudian nanti kalau sudah naik ke level supervisor atau kepala regu, kemudian naik ke level manager, nah dan seterusnya, tentu butuh kemampuan yang lebih lagi ya. Oke, ini bukan hoax, juga bukan saya bohongan, cerita ini sungguhan ya. Saya akan ceritakan detailnya seperti apa sesaat lagi ya. Tapi jangan lupa Anda tekan tombol subscribe-nya terlebih dahulu ya, supaya nanti kalau kita update terbaru video, Anda akan mendapatkan notifikasinya. Jangan lupa juga tekan tombol loncengnya, kemudian tekan tombol like dan juga share video ini ke teman-teman Anda. Siapa tahu teman-teman Anda juga sedang memerlukan informasi tentang public speaking ini ya. Oke, kita mulai lagi ya. Jadi kita lanjutkan lagi tentang cerita ini tadi. Kenapa seperti itu? Jadi begini ceritanya. Beberapa tahun yang lalu ketika saya masih menjadi seorang broadcaster, pengasuh di siaran di salah satu radio berita ya. Nah, satu di antaranya acara yang saya sampaikan adalah talk show bisnis, sehingga saya punya kesempatan untuk wawancara talk show dengan salah satu kepala cabang dari Bank Nasional yang ada di kota tempat saya siaran. Tidak perlu saya sebutkan kotanya ya, nanti ketahuan. Jadi saya akan mulai siaran itu sekitar pukul 9. Jadi sebelum pukul 9, sebelum masuk siaran itu, saya ketemu dengan narasumber saya, yaitu seorang kepala cabang Bank Nasional. Datang di situ akan menyampaikan produknya. Jadi ada dua orang, kepala cabang, kemudian juga ada marketernya ya. Nah, setelah dialog, beliaunya mengatakan, yang kepala cabang ini mengatakan dia akan menyampaikan program dari banknya itu seperti ini, kreditnya seperti ini, kemudian keuntungan yang didapatkan oleh nasabah semacam ini, banyak bla 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 gitu ya. Nah, katanya beliau akan berbicara juga di situ dengan semangat dan meyakinkan betul bahwa saya yakin orang ini akan bicara. Memang belum pernah ada peristiwa apa-apa ya selama itu ya. Nah, setelah acara kita akan mulai pukul 9, masuk ruang siaran bertiga gitu ya. Nah, begitu kita mulai acara, saya memutar iklan gitu ya, 1-2 menit, tiba-tiba sang kepala cabang Bank Nasional ini menyampaikan ke saya bahwa kepalanya tiba-tiba pusing gitu ya. Kemudian dan saking pusingnya sampai beliau harus izin keluar ruang siaran dan tidak jadi berbicara. Setelah selesai acara itu, ya akhirnya acara tetap berjalan ya, karena kan ada marketingnya. Jadi saya bersama marketingnya akhirnya mengisi siaran itu 1 jam penuh. Jadi dialog dengan marketingnya. Kemudian saya ngobrol, Bapak kemana? Ya marketingnya senyum-senyum aja, katanya keluar nggak tahu kemana, tapi nggak balik-balik gitu ya. Nah, begitu selesai acara itulah kemudian saya tahu ternyata Bapak kepala cabang bank ini ngopi di warung depan di studio gitu ya. Dan ternyata beliau memang ada masalah, jadi tidak percaya diri untuk berbicara di depan umum. Begini, di ruang siaran itu
memang hanya ada 3 orang, tetapi kan secara otomatis bahwa pendengar itu ada satu kota itu mendengarkan kan gitu ya. Didengarkan oleh sekian ribu, ratus ribu orang kan gitu di radio itu. Nah, disitulah kemudian ternyata kurang percaya diri. Bahan-bahannya sudah ada disiapkan. Jadi bahan-bahan untuk berbicara itu sudah ada, tetapi ternyata memang kurang percaya diri. Nah, oke, itu satu contoh ya. Ada beberapa contoh lain lagi nanti yang akan kita sampaikan, tapi itu satu contoh. Jadi begini, seseorang itu memang ada masalah ketika akan berbicara di depan umum. Itu ada 2 permasalahan. Kenapa tidak berani berbicara di depan umum ya? Public speakingnya lemah itu. Kenapa begitu? Satu, mental. Jadi mentalnya memang seperti yang saya contohkan tadi itu dari mental, karena persiapan sudah. Jadi beliaunya sudah menyiapkan materinya, outline-nya sudah ada gitu kan. Jadi poin-poinnya yang akan disampaikan itu sudah ada. Menit 1 apa, sampai kemudian menit ke-15, menit ke-30 gitu ya. Semuanya sudah dibuat, ditulis gitu ya. Tapi memang mentalnya, jadi ada kendala mental. Kita sebut biasanya mental block ya. Jadi biasanya seperti itu, ada sebuah peristiwa yang di masa lalu ya, entah waktu masih kecil atau sudah dewasa, ketika seseorang ini berbicara di depan umum kemudian mengalami trauma, entah dilecehkan orang lain atau dilecehkan orang yang punya otoritas psikologi sehingga down, dan nah itu trauma, namanya trauma kan ada ya. Semacam begini, ada orang-orang tertentu yang trauma dengan buah rambutan misalnya. Jadi kalau Raffi Ahmad dulu kan traumanya dengan buah rambutan, karena rambutan itu seperti apa ya, seperti tikus atau seperti apa. Jadi dia melihat buah rambutan ya padahal nggak berbahaya, tapi ketakutan. Ada yang trauma singkong ya. Singkong itu kalau baru diambil dari tanah itu kan bentuknya ya seperti itu gitu ya. Bagi orang yang biasa ke sawah pada umumnya ya nggak ada masalah ya, bentuknya memang semacam itu. Nah, tapi bagi orang-orang tertentu ini seperti tikus kota yang besar gitu, yang membuat orang ini takut kemudian lari. Nah, itu adalah trauma. Nah, mental block namanya. Nah, kalau seperti itu memang harus dicari penyebabnya, detailnya seperti apa gitu ya. Jadi ini nggak akan pernah selesai kalau tidak diselesaikan tentang mental blocknya seperti apa. Bisa kalau sudah ketemu bisa dicari pakai apa, hipnoterapi itu bisa ketemu, kemudian atau dicari dengan cara biasa gini, dialog akan ketemu. Nah, itu nanti akan diberikan pemahaman dan akan bisa selesai gitu ya. Nah, itu kalau berkaitan dengan mental. Nah, yang kedua berkaitan dengan materi. Ada orang yang memang sudah berani berbicara di depan umum, tapi materinya yang kurang memadai gitu ya. Jadi ada pernah satu kali seseorang teman saya itu karena memang tidak ada orang lain yang menyambut gitu ya. Kemudian teman saya ini yang akhirnya harus ditunjuk untuk menyambut para tamu itu dengan berbicara itu ya, sambutan. Nah, berani gitu ya, berani, cuman belepotan ngomongnya. Ini kan berarti ada materi yang memang harus disiapkan supaya orang ini bicaranya tepat, bicaranya terarah gitu. Tapi dari sisi mental, beliaunya ini memang sudah berani gitu ya. Kan nggak semua orang berani, dan tidak semua orang yang berani itu kemudian bisa berhasil berbicara dengan baik. Karena itu ada materi-materi latihan. Jadi latihannya berbeda. Orang yang mengalami kendala mental seperti ini dengan yang latihan berbicara untuk data yang berbeda. Jadi kalau yang kendala mental seperti kepala bank tadi, saya pernah beberapa kali menemui orang-orang tertentu yang hebat sebetulnya, tetapi mengalami kendala mental untuk berbicara di depan umum ya. Biasanya orang-orang yang sudah pada level yang cukup bagus ya. Jadi ada yang kepala cabang bank seperti yang barusan saya sampaikan tadi, kemudian ada juga manajer, biasanya berkaitan dengan berbicara semacam ini, manajer akuntansi, manajer teknik, ini yang biasanya mengalami permasalahan-permasalahan untuk berbicara di depan umum. Jadi akan lebih baik kalau kita mulai berlatih public speaking mulai awal, mulai dari kita entry level bekerja gitu ya. Oke. Mudah-mudahan ini bisa bermanfaat untuk kita semua, untuk bisa belajar lebih baik lagi dalam hal public speaking, sehingga
kita menjadi kepribadian yang lebih baik lagi. Salam dan sukses selalu untuk Anda.